Halo semuanya, saya Gilang, fisioterapi, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai 5 dari 10 prinsip neurorehabilitasi. Kita bahas 5 dulu supaya video ini tidak terlalu panjang dan membosankan. Jadi yang pertama, prinsip yang pertama dalam neurorehabilitasi yaitu body schema and spatial. Nah, ini artinya artinya pasien mengenali kondisi tubuhnya terhadap lingkungan. Pasien paham, pasien tahu dan mengerti bagaimana kondisi lingkungan tempat dia berada. Apakah dia berada dalam lingkungan yang luas, lingkungan yang sempit, atau lingkungan yang bermedan. Nah, di sini akan membantu dia dalam nantinya bergerak. Jadi dia bisa tahu bagaimana dia seharusnya bergerak, bagaimana seharusnya dia latihan. Apakah dia harus melewati medan-medan tersebut. Nah, contoh sederhananya ketika kita berada di ruangan yang gelap atau kita berada di ruangan dengan keadaan mata kita tertutup. Nah, kemudian kita diminta untuk berjalan. Nah, apakah kita akan berjalan dengan normal seperti biasanya atau kita malah akan berjalan dengan cara meraba-raba lingkungan sekitar? Tentunya kita akan meraba kan? Nah, di situ kita akan mencari tahu mengenai informasi lingkungan sekitar ini seperti apa. Jadi, pada body schema dan spasial, jadi pasien harus paham, tahu bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Dan ini itu diperankan oleh bagian sensorik yang memberikan informasi kepada kita, baik itu visual, pendengaran, kemudian proprioseptor, bisa juga untuk vestibular, bahkan sampai baroreseptor. Jadi bagian-bagian ini juga akan memberikan informasi kepada kita mengenai keadaan lingkungan dan sehingga tubuh kita bisa menyesuaikan terhadap lingkungan tersebut. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua itu adalah feedback atau umpan balik. Nah, feedback ini ada feedback internal dan juga feedback eksternal. Nah, feedback internal itu berasal dari tubuh kita sendiri yang memberikan informasi kepada kita. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada kita mengenai kualitas dari suatu gerakan. Nah, sedangkan feedback eksternal dia membantu dalam memandu, mengoreksi atau mengarahkan kita kepada gerakan yang seharusnya kita lakukan, membantu atau mengoreksi. Dan juga bisa menjadi info bagi kita apakah gerakan yang kita lakukan itu sudah benar atau masih keliru. Nah, feedback eksternal ini dapat berupa fisioterapis yang memberikan feedback maupun benda di sekitar yang dapat memberikan informasi, misalnya saja cermin. Jadi bisa berasal dari FT maupun benda di sekitar. Nah, feedback ini bisa diberikan secara terus-menerus, bisa juga diberikan secara terpisah, artinya bertahap sebentar-sebentar, maupun juga diberikan secara acak. Nah, dalam peningkatan motor, jadi motor yang meningkat itu harus dibarengi dengan feedback yang berkurang. Harus dibarengi dengan feedback yang berkurang. Hal ini bertujuan untuk keberhasilan atau fungsional yang didapat itu tidak menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan tidak didapat. Artinya keberhasilan yang pasien dapat itu tidak menyebabkan ketergantungan terhadap feedback. Apa-apa harus feedback dari fisioterapi, tidak. Nah, itu mengenai feedback. Nah, yang ketiga itu adalah EBL atau Error Based Learning, artinya belajar dari kesalahan. Nah, kesalahan ini sering terjadi karena keadaan sensorik yang sebenarnya pada suatu benda atau pada suatu keadaan itu tidak sama dengan apa yang pasien pikirkan, apa yang pasien rasakan. Nah, ketidaksamaan ini itu disebut dengan sensory predicting error atau disingkat dengan SPE, sensory predicting error, artinya prediksi sensoriknya salah. Nah, misalnya saja ada suatu benda yang kita menganggap ini berat atau yang kita anggap ini ringan, dan ternyata benda ini berat untuk kapasitas kita. Kita anggap ini ringan dan kita mengeluarkan tenaga
untuk mengangkat benda ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan ini ringan. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengangkat benda itu? Tentunya kita tidak bisa mengangkat, malah kita terjatuh ke arah benda. Nah, ini karena itu kemampuan sensoriknya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Itu seperti Anda yang menganggap seorang mencintai Anda, tetapi dia tidak punya rasa, tidak lebih dari sekedar teman. Itu kan sensorik yang error seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi, kesalahan ini biasanya terjadi dalam segi arah gerakan, kekuatan, maupun waktu. Nah, jadi kesalahan-kesalahan ini biasanya terjadi dari arah gerakan, besarnya kekuatan, dan waktu gerakan. Mengenai error based learning. Nah, selanjutnya adalah reward based learning atau belajar dari apa yang kita dapatkan. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus periksa kan, awalnya kita periksa dan kita dapat kondisi pasien dari apa yang bisa dilakukan dengan maksimal, apa yang belum bisa maksimal dia lakukan, dan apa yang sangat tidak bisa dia lakukan, artinya lebih rendah. Nah, dari sini tentunya kita akan merancang sebuah program latihan yang kita akan rancang yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan, untuk tujuan yang menjadi tujuan intervensi kita. Nah, di sini kita akan mendapatkan reward atau hasil dari pasien itu sendiri. Nah, dari reward yang kita dapatkan ini itu akan membawa kita kepada perancangan suatu intervensi yang lebih variatif dan juga lebih eksploratif, artinya lebih kita kembangkan lebih luas. Nah, ini tentunya juga dengan reward yang pasien dapatkan itu juga menambah motivasi pasien meningkat. Nah, dari reward yang kita dapatkan dari pasien, terus kita akan menyusun program yang lebih variatif, eksploratif, dan program yang lebih memotivasi pasien. Itu apa yang kita harapkan lagi? Kita harapkan lagi tentunya lagi reward, karena kita menyusun sebuah rancangan latihan tanpa tujuan, tanpa reward yang harus didapatkan pasien, sama saja tidak berarti kan. Jadi harus ada tujuan. Itu mengenai reward based learning. Nah, dan terakhir itu yang kelima itu mengenai planning. Nah, planning di sini bisa berdasarkan standar pelayanan fisioterapi yang sebagaimana terdapat dalam undang-undang. Jadi mulai dari pemeriksaan dan pengukuran, terus ada diagnosa fisioterapi, ada rencana intervensi sampai evaluasi. Itu mengenai planning intervensi fisioterapi pelayanan. Nah, di sini juga planning juga memuat mengenai pemilihan kognitif. Artinya kita memanfaatkan hal-hal yang berpotensi untuk mendukung suatu terapi ini, untuk mendukung keberhasilan dari apa yang menjadi permasalahan pasien. Misalnya kita menggunakan visual atau menggunakan penglihatan pasien dan kita kombinasikan dengan latihan menjadi latihan di cermin. Jadi mirror exercise. Kita menggunakan pendengaran dan dikombinasikan dengan latihan, itu menghasilkan namanya latihan dengan musik. Jadi lebih menarik, lebih mudah bagi pasien, lebih gampang, lebih baik lah. Dan yang ketiga itu kita menggunakan sisi yang sehat, untuk melatih sisi yang sakit. Nah, jadi kita memanfaatkan apa yang pasien bisa untuk kita manfaatkan apa yang pasien bisa untuk mendukung apa yang belum pasien bisa lakukan. Jadi ini adalah 5 dari 10 prinsip neurorehabilitasi. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas yang 5 sisanya. Terima kasih.